وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian memperbanyak doa di hari Arafah. Salah satu keistimewaan hari Arafah adalah dikabulkannya doa. Oleh karenanya dianjurkan untuk banyak berdoa. Abdullah bin Amr bin As berkata, sebenarnya Nabi SAW bersabda, khairu doa yaumil Arafah. Baik doa adalah doa di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, dan apa yang terbaik yang aku ucapkan dan para nabi dulu adalah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian Talhal bin Ubaid bin Quraisy secara mursal mengatakan afdhalu doa yaum. Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat faedah bahwa doa di hari Arafah lebih utama dibandingkan di waktu lain, dan bahwasanya doa hari Arafah mustajab secara umum. Oleh karenanya para ulama dulu sangat bersemangat di hari Arafah untuk memperbanyak doa. Berkata Umar bin Daud atau Al-Khurasani, berkata kepadaku, ini stata'ta an nakhluwa binafsika isyata arafata faf'al. Jika kamu mampu untuk menyendiri saat sore hari Arafah, maka lakukan. Abdullah bin Mubarak berkata rahimahullah, aku pergi ke Sufyan As-Sauri sore hari Arafah dan dia sedang bersimpuh sambil meneteskan air mata, aku pun menangis. Jadi Abdullah bin Mubarak ketemu Sufyan As-Sauri, ulama besar waktu itu. Sufyan As-Sauri ini punya gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi Amirul Mukminin masalah pemerintahan ada pada zamannya, tapi beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi orang dengan hafalan hadis paling banyak sampai pada zaman itu dan setelahnya beberapa periode itu ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan diri bermadhab As-Sauri, bermadhab Sufyan As-Sauri, jadi cepat jadi madhab. Tapi kemudian tidak eksis lama pasca empat madhab itu ada, ya madhab Sufyan As-Sauri tenggelam. Kemudian dia menoleh kepadaku seraya mengatakan, kamu apa? Aku berkata, siapa yang paling buruk hari ini? Dia menjawab, orang yang paling buruk hari ini adalah orang yang berprasangka bahwa Allah tidak mengampuni mereka. Ya, jadi pada hari Arafah kalau kita nggak minta ampun, apalagi sampai berprasangka Allah nggak ngampuni, itu orang paling buruk. Kemudian Fudail bin Iyad pernah wukuf di Arafah, lalu melihat orang-orang yang sedang berwukuf dan mendengar desak tangis mereka sore Arafah. Beliau kemudian berkata, seandainya mereka semua pergi ke seseorang untuk meminta danik 1/6 dirham, saking sedikitnya, akankah orang tersebut menolak permintaan mereka? Mereka menjawab tentu. Beliau kemudian berkata, demi Allah, sungguh ampunan di sisi Allah lebih ringan daripada danik yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi beliau ingin mengasih tahu bahwasanya manusia itu pelit, maka dimintai duit sedikit aja nggak kasih. Gitu. Sedangkan Allah pada hari ini sangat dermawan. Maka ada dalam berdoa yang pertama adalah mencari waktu dan keadaan yang mulia. Masuk di situ adalah hari Arafah, kita minum zam-zam, doa musafir, doa orang berzalimi, doa orang tua untuk anaknya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua merendah baik pakaian dan badannya. Jadi nggak usah menunjukkan kesombongan. Rasulullah bersabda, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qabli ghafilin lahin. Allah nggak ngabulkan doa orang yang hatinya lalai. Jadi harus fokus. Minta itu harus fokus. Jangan kemudian tengok-tengok sana sini, kalau hujan kan, kalau kata buru-buru gitu. Nah, tapi kan saya mau buang air gitu, buang air dulu, baru kemudian wudhu, balik lagi doa. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, termasuk syarat doa yang paling utama dalam menghadirkan dan berharap terkabulnya doa tidak putus asa. Jika dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab, dan mintalah dengan baik dan perbaikilah dengan dalam cara meminta. Diminta itu jangan pecicilan. Sama kita kalau nanti jadi orang tua kalian, itu kalau anakmu minta duit sambil lari gitu kan, kalau saya sih nggak akan saya kasih. Nah, maka itu mengajarkan adab kepada mereka pentingnya meminta dengan sebaik-baik cara. Kemudian dikisahkan pada suatu saat Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang wukuf di Arafah, lalu beliau mengatakan, seandainya aku tidak berada di tengah-tengah mereka, niscaya aku akan katakan kepada mereka, telah diampuni oleh Allah. Imam Az-Zahabi berkomentar, begitulah seorang hamba hendaknya dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengangkat tangan ke langit, ini termasuk sunnah. Mengangkat tangan ke langit ketika berdoa merupakan etika yang paling agung dan memiliki keutamaan mulia serta penyebab terkabulnya doa. Hal ini telah tetap
dalam hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak, bahkan sebagai ahli ilmu sampai menilai bahwa mengangkat tangan ketika berdoa termasuk hadis yang mutawatir. Di antara hadis tersebut adalah inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi, dan Allah itu malu kalau kemudian malu pada hambanya kalau kemudian mereka mengangkat tangannya ilahi ayyaruddaha sifran. Kemudian kok balik tangannya itu kosong, nggak dapat apa-apa. Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah berkata, mengangkat kedua tangan termasuk adab doa, dianjurkan dengan kesepakatan para ulama kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika khutbah Jumat. Ini faedah lagi loh, ini nggak jarang loh kamu dapatkan ini kata-kata. Ketika khutbah Jumat tidak ada sunnahnya, maka dibenci bagi orang yang seorang khotib untuk mengangkat kedua tangannya, demikian pula makmumnya, yaitu dengan keadaan apabila khotib tidak berdoa istisqa. Kecuali istisqa ya. Jadi pas khutbah Jumat itu seorang khotib nggak boleh mengangkat tangan. Nggak boleh bukan karena haram, tapi karena nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi nggak boleh itu bukan berarti terus haram gitu. Dalam artian dosa, dalam artian salah mutlak itu enggak. Jadi nanti ada orang yang ngomong gini, masa nggak boleh sholawatan antara adzan dan iqamah? Masa sholawatan salah? Masa dia yang manggil orang untuk ke masjid, orangnya yang ke masjid masuk surga, sedangkan dia yang manggil masuk neraka karena sholawatan? Ada ustadz ngomong kayak gitu. Maka yang mau kita sampaikan adalah bukan sholawatannya yang salah, tapi penyelisihan dia kepada sunnah itu yang salah, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang ngomong kayak gitu, jangan kaget, jangan bingung, jangan jangan galau gitu. Karena omongannya itu kayaknya benar tapi salah, ya salah. Dan saat itu ya saya kasihan saya malah yang ngomong. Karena dulu ada seorang ulama yang kemudian melihat ada orang yang kemudian berzikir menggunakan batu dipindah-pindah. Kemudian dia mengatakan, celaka kamu kayak gitu. Kata orang itu, masa saya berzikir masuk neraka? Berzikir atau sholat saya lupa. Masa saya sholat masuk neraka? Kata ulama itu, bukan sholatnya yang salah, tapi penyelisihanmu kepada sunnah. Ya, artinya kalau kita kemudian nyata-nyata itu nggak pernah dilakukan Nabi, nggak pernah dikerjakan Nabi, dan itu terkait dengan ibadah, kayak harusnya kita nggak usah berkreasi, berinovasi. Karena itu bukan medannya untuk berinovasi. Kalau mau berinovasi ya soal teknologi, soal cara menanam dan seterusnya, silakan. Allah Ta'ala. Yang keempat, mengulang-ulang doa. Nah, ini sebagai tanda akan kebutuhan seorang, semakin sering dia mengucapkannya, maka semakin besar harapan Allah akan mengabulkannya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyuksir." Kalau kalian minta, maka perbanyaklah. Fa innahu yas'alu rabbah, karena dia sedang meminta kepada Rabbnya. Ini yang sering saya sampaikan, yaitu ketika kalian belum nikah, banyak-banyak minta pasangan yang soleh solihah, atau kalau misal langsung mau di bypass minta anak yang soleh sisan, karena anak soleh kan nanti wasilahnya adalah orang tua yang soleh. Nah, karena kalau kamu mintain menjelang mau nikah gitu ya susah, mintanya dari sekarang. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, dahulu dikatakan doa yang paling afdal adalah doa yang terus diulang. Dan ini nggak kayak ini loh, nggak kayak manusia ke manusia. Manusia ke manusia kalau minta tuh bulan ini kan nanti yang diminta itu malah hanyel ini. Kok pikir aku budek, aku cek kelingan kan gitu bahasa bahasa di kita. Tapi kalau Allah, nah itu lebih senang untuk diulang-ulang. Diulang-ulang menunjukkan kita itu serius gitu loh, butuh itu gitu. Yang kelima, yakin terkabulnya doa ini bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Jadi jangan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Maka liya zim al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Maka hendaknya sungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah nggak akan membenci orang yang sungguh-sungguh. Ini beda kayak manusia. Manusia itu kalau kamu benar-benar minta gitu, benar-benar apa? Benar toh aku minta, aku butuh ini gitu. Itu malah orangnya malah takut nggak mau. Tapi kalau gini jenengan kerso, kalau kamu mau ya monggo lah gitu. Itu biasanya malah ngomongnya kayak gitu ya. Kebalikan. Jadi makanya Allah itu memiliki sifat yang sangat berbeda dengan makhluk. Makhluk itu terlalu banyak
kondisi yang kemudian menjadi syarat, menjadi hal-hal yang menghalangi atau nggak jadi memberi gitu kan, karena salah ngomong dan seterusnya gitu. Tapi Allah tidak, Allah Ta'ala. Maka yang wajib bagi orang yang berdoa untuk bersungguh-sungguh dalam doanya dan terus mengulang, berharap doanya dikabul dan tidak putus asa. Jangan berharap beranggapan bahwa ini termasuk adab jelek kepada Allah. Jangan pula beranggapan bahwa dirinya tidak pantas untuk dikabulkan doa, karena Allah telah mengabulkan doa makhluk yang paling jelek, yaitu iblis. Allah alam maksudnya apa. Kemudian penghalang doa, seorang berdoa harus menghindari beberapa penghalang terkabulnya doa. Penghalang terkabulnya doa, yang pertama makanan haram. Tidaklah seorang manusia tidak memakan makanan haram, karena yang memakan makanan haram seperti dari riba, bunga bank dan seterusnya, homer, itu doanya tidak terkabul. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, bagaimana mungkin aku berdoa kepadamu sedangkan aku bermaksiat kepada. Kemudian Syekh Al-Faqih Muhammad Salih bin Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Nabi menganggap mustahil bahwa orang yang seperti ini doanya akan dikabulkan, padahal dia telah mengerjakan sebab-sebab dikabulkan doa dan pantas untuk dikabulkan. Tapi tatkala dia makan makanan haram, maka jadilah doanya amat jauh diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meninggalkan kewajiban dan mendosa larangan. Sebagian ulama salaf dulu mengatakan, jika jangan kau berprasangka lambat terkabulnya doa, karena sesungguhnya engkau telah menutup jalannya dengan berbuat maksiat. Jadi ketika kita berdoa nggak dikabul, kita harus ngecek, jangan kita bermaksiat, jangan kita makan makanan haram. Nah, yang ketiga, jangan terburu-buru. Indikasi terburu-buru ya sekali dan nggak ulangi. Tapi orang yang nggak terburu-buru itu bisa diulangi berkali-kali. Ya, jangan tergesa-gesa hingga apabila doanya belum terkabul, jadi males nggak mau doa lagi. Tadi saya bilang. Jadi kalau orang itu terburu-buru, berarti santok wis. Tapi kalau diulang-ulang ini biasanya orangnya memang benar-benar serius dan sadar. Nabi SAW melarang ini dan menjadikan tergesa-gesa dalam doa, termasuk penghalang terkabulnya doa. Beliau SAW bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu da'autu wa lam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama nggak tergesa-gesa. Malah dia berkata, aku sudah berdoa tapi enggak. Kamu nggak punya ini ya rumah, gue berdoa sama Allah, lah gue setahun tuh, berarti kayak gitu. Nah itu loh, bahasa-bahasa kayak gitu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, termasuk yang mencegah terkabulnya doa adalah tergesa-gesa dan berputus asa dari terkabulnya doa hingga ia lemes dan meninggalkan doanya. Orang semacam ini ibarat orang yang menebar benih atau menanam tanaman, setiap hari dia rawat dan dia beri air, tatkala belum membuahkan hasil lantas mengabaikan dan meninggalkan. Jadi kayak ini loh, tanaman misal kayak mangga atau kelengkeng, ada orang yang nanam gitu. Tahun ini keluar buahnya, tahun depan nggak keluar buahnya, tahun depannya lagi nggak diurusin, tahun depannya lagi mati. Padahal Allah tuh kadang itu ngasih buah, kadang enggak. Sehingga ketika dia urusin, walaupun nggak keluar buahnya, nanti pada akhirnya nanti akan keluar buahnya gitu. Ya, kalau mau sabar. Yang keempat, doa yang berisi doa atau memutus hubungan kerabat agar doa kita diterima di sisi Allah, maka jadikanlah untayan doa yang kita panjatkan tidak mengandung kejelekan dan dosa. Rasulullah bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama dia tidak minta hal-hal yang terkait dosa dan memutuskan sesuatu. Ya Allah, saya mau homer, tolong kirimi saya homer, ini enggak boleh. Atau kemudian, ya Allah, saya pengen saudara saya, kakak saya atau adik saya mati, mengenaskan, itu enggak boleh. So, ya Allah, jangan buat dia bertemu dengan saya lagi. Ini konteksnya saudara ya, namanya silaturahmi berarti saudara ya. Tapi kalau kemudian seorang wanita atau seorang laki-laki punya masa lalu gitu, misal naudzubillah ya, pacar gitu kan. Nah, kemudian mereka udah bertobat, kemudian menikah dengan pasangannya masing-masing. Nah, kemudian berdoa, ya Allah, saya sudah nggak pacaran lagi, saya udah tobat, saya udah nikah, maka saya minta supaya jangan sampai ketemu lagi dengan mantan saya, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya. Karena ya kalau ketemu lagi ya nanti biasanya terus masalah.